Mungkin jaringannya ini. Oke, coba sebentar ya, saya perbaiki dulu. Untuk sekarang, apakah sudah jelas? Sudah bisa dengan jelas atau masih putus-putus? Masih, Kak. Masih. Kalau misalnya seperti ini, putus-putus juga? Bergema. Sudah bisa sekarang? Apa masih bergema? Sudah bisa? Sudah lumayan ya. Jadi sebelumnya mohon maaf, mungkin kalau ada suara yang lainnya, karena kebetulan saya ada internasional seminar, dan hari dan jamnya itu berbarengan dengan jam ngajar, jadi masih tetap saya nyalakan untuk seminarnya, tapi saya tetap mengajar berharian. Oke, kalau misalnya sudah jelas untuk hari ini, saya lanjutkan materi kita untuk kriptografi klasik. Kalau misalnya kita berbicara tentang kriptografi klasik, nah ini nanti akan berhubungan nih sejarah. Kita berbicara tentang sejarah awal mula munculnya kriptografi itu sendiri. Kalau misalnya nanti pada saat saya menjelaskan ternyata suaranya kurang jelas, minta tolong salah satu teman untuk membuka mic dan info ke saya ya, karena saya tidak bisa membaca chatnya saat menjelaskan. Untuk PPT-nya apakah sudah bisa tampil di layar teman-teman? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah. Oke, seperti biasanya, untuk pada saat saya menjelaskan materi, untuk biasanya akan saya jelaskan dulu, supaya teman-teman bisa lebih fokus dalam memperhatikan materi. Kemudian, kalau misalnya pada saat saya menjelaskan teman-teman ada pertanyaan, boleh dituliskan dulu di kolom chat, tapi kalau saya buka, apakah ada yang menanyakan, teman-teman boleh langsung membuka mikrofonnya. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang kriptografi klasik, pastinya kita akan kembali lagi nih, kita akan bercerita tentang awal mula munculnya tentang kriptografi. Jadi kalau kriptografi klasik yang paling terkenal atau paling dikenal kalau teman-teman belajar tentang kriptografi, pasti teman-teman akan diberi materi tentang sesar jebak. Ini salah satu kriptografi yang atau algoritma yang sangat dikenal di dunia. Kemudian sebelum komputer ada, itu
dulunya hanya menggunakan pena dan kertas saja, karena memang dulu kan belum ada komputer dan belum ada digital. Kemudian untuk algoritma kriptografi yang digunakan pada saat itu dikategorikan sebagai algoritma kriptografi klasik. Nah, maksudnya adalah algoritma ini berbasis karakter. Jadi maksudnya atau artinya itu enkripsi dan dekripsi itu dilakukan terhadap karakter di dalam pesannya. Nah, untuk semua algoritma klasik termasuk ke dalam sistem kriptografi simetri dan digunakan sebelum sistem kriptografi untuk publik itu ditemukan. Jadi kalau untuk yang kriptografi klasik itu masih sistem kriptografi yang simetri. Kalau pasti akan banyak pertanyaan ya dari teman-teman. Kan sekarang kan udah era digital. Kenapa sih kita harus belajar tentang kriptografi klasik? Pasti kan seperti itu. Sebenarnya kita pada saat ini itu kita sudah tidak menggunakan kriptografi klasik. Karena apa? Karena memang kriptografi klasik itu sudah dipecahkan oleh para programmer. Ini ada 3 alasan kenapa sih kita masih mempelajari algoritma klasik. Jadi yang pertama itu supaya kita tahu konsep dasar dari kriptografi itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu sebagai dasar dari algoritma modern. Jadi algoritma modern ini muncul dari kriptografi klasik itu sendiri. Jadi untuk alasan yang pertama dan kedua ini karena hampir semua algoritma kriptografi modern itu menggunakan 2 teknik dasar pada kriptografi klasik. Jadi ada 2 teknik kriptografi kriptografi klasik. Yang pertama itu ada substitusi dan yang kedua itu ada transposisi. Kemudian untuk alasan yang ketiga supaya teman-teman itu memahami kelemahan sistem cipher. Jadi maksudnya apa? Kalau misalnya teman-teman nanti merancang algoritma kriptografi yang baru, teman-teman itu bisa belajar dari kasus-kasus algoritma yang sudah dipecahkan. Atau kalau misalnya teman-teman sudah membangun algoritma teman-teman itu sendiri, teman-teman bisa mencoba ini untuk memposisikan teman-teman sebagai kriptanalis. Jadi bagaimana cara memecahkannya? Nah, untuk algoritma kriptografi klasik ini disusun oleh 2 teknik dasar. Yang pertama ada teknik substitusi. Jadi seperti yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya atau teman-teman sudah ketahui, substitusi itu adalah mengganti. Kalau di pelajaran matematika yang dulu mungkin X itu bisa disubstitusi dengan 3 ataupun 5 atau mungkin angka tertentu. Sama juga seperti yang ada di kriptografi ini. Jadi teman-teman bisa mengganti huruf plain text dengan huruf cipta. Kemudian yang kedua itu ada teknik transposisi. Jadi untuk teknik transposisi itu sendiri teman-teman itu nanti akan mengubah susunan atau posisi huruf dari plain text ke posisi lainnya. Jadi hanya mengubah susunannya. Kemudian dari 2 teknik dasar ini muncullah 2 macam algoritma kriptografi klasik. Ini nanti yang akan kita pelajari dulu sebelum kita lanjut materi di minggu depan. Jadi yang pertama itu namanya ada cipher substitusi dan yang kedua itu ada cipher transposisi. Untuk yang pertama cipher substitusi, jadi seperti tadi yang sudah saya singgung, untuk cipher substitusi ini setiap unit plain text itu akan diganti dengan 1 unit cipher text. Jadi maksudnya 1 unit di sini itu maksudnya adalah 1 huruf plain text itu akan digantikan menjadi 1 huruf cipher text.
Nah, untuk algoritma substitusi yang tertua, yang tadi sudah saya singgung, yaitu adalah Cesar Cipper. Jadi, kenapa namanya Cesar Cipper? Karena memang penemunya itu seorang kaisar Romawi yang bernama Julius Caesar. Jadi, beliau ini menyampaikan pesan untuk dikirim kepada para gubernurnya di negara Romawi. Di dalam Cesar Cipper ini sendiri, tiap huruf itu disubstitusi dengan huruf ketiga berikutnya dari susunan alfabet. Jadi, algoritma Cesar Cipper yang asli itu adalah plain text ditambah dengan 3. Maksudnya, kalau misalnya teman-teman punya plain text-nya itu adalah huruf A, jadi Cipper text-nya nanti itu adalah menjadi huruf D. Nah, Cesar Cipper ini tidak memiliki kunci. Untuk keamanan algoritmanya itu sendiri terletak pada kerahasiaan algoritma. Jadi hanya Julius Caesar dan para gubernurnya saja yang tahu. Nah, ini ada saya tampilkan tabel substitusi untuk Cesar Cipper. Maksudnya seperti ini. Di sini supaya tidak membingungkan teman-teman, untuk plain text-nya kita menggunakan huruf kecil, kemudian untuk Cipper text-nya itu menggunakan huruf besar. Jadi kalau misalnya ada plain text-nya itu adalah A, maka Cipper text-nya menjadi D. Kalau plain text-nya B, Cipper text-nya menjadi E, sampai plain text Z, Cipper text-nya itu menjadi C. Jadi kembali lagi untuk yang terakhir itu. Kemudian, ini foto dari Julius Caesar itu sendiri. Jadi dalam prakteknya itu pergeseran sakit di dalam Cesar Cipper ini diimplementasikan dengan sebuah roda yang itu adalah Cesar wheel. Bentuknya seperti ini. Cesar wheel ini sendiri terdiri dari 2 buah lempeng-lempengan besi. Jadi teman-teman bisa lihat, ini lempengan yang pertama, ini lempengan yang kedua. Untuk lingkaran yang lempengan besi yang paling luar ini itu menyatakan huruf plain text, sedangkan huruf yang di dalam ini menyatakan Cipper text-nya. Jadi tinggal berapa banyak pergeserannya itu nanti bisa disesuaikan. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya ada plain text yang berisi awasi asterik dan temannya obelik, kemudian berdasarkan dari tabel yang tadi, itu kita sambungkan dengan menggunakan Cesar Cipper itu menjadi seperti ini. Kalau misalnya Cipper text-nya itu seperti ini akan sangat memudahkan sekali oleh para analis, karena tiap kata ini dipisahkan dengan spasi. Nah, kalau misalnya pengen teman-teman lebih aman, itu bisa juga spasinya dihilangkan. Jadi hanya perhatikan huruf-huruf yang tidak bisa kita mengerti itu juga bisa. Atau mungkin kita buat menjadi 5. Kita buat dengan sistem kelompok. Jadi satu kelompok itu mungkin bisa 5 huruf. Jadi ini 5 huruf pertama, baru spasi, kemudian nanti kita pisah lagi 5 huruf kedua. Itu cara lainnya supaya lebih susah para analis untuk membacakannya. Kemudian selain itu, Cesar Cipper ini juga bisa diformulasikan sebagai fungsi matematika di dalam modulus. Nah, jadi di sini untuk hurufnya, untuk huruf besar dan kecil kita anggap sama dulu, dan kemudian kita kodekan. Untuk A kita kodekan menjadi 0, B menjadi 1, sampai Z itu 25. Jadi totalnya kita mempunyai 25 alfabet. Nah, untuk Cesar Cipper tadi kan sudah saya bilang untuk perbedaannya itu sebanyak 3 huruf. Kalau misalnya seperti ini, untuk Cesar Cipper bisa kita formulasikan ke dalam rumus untuk mencari Cipper text itu dari plain text ditambahkan dengan 3 dimoduliskan dengan 26. Jadi untuk plain text-nya ini nanti sendiri itu
hitungnya huruf per huruf. Jadi kalau misalnya kita punya plain text-nya itu adalah A, nah, itu adalah 0, berarti 0 ditambahkan dengan 3 dimoduluskan dengan 26. Kalau ada yang lupa tentang modulus, teman-teman bisa buka kembali untuk materi landasan matematika. Ini untuk mencari hypertext, kalau kita mau mengembalikan lagi menjadi plain text, nah untuk formulanya bisa seperti ini. Plain text itu dari hypertext dikurangi dengan 3 baru dimoduluskan dengan 26. Kemudian ini contohnya, kalau misalnya plain text yang tadi, kalau si obelix sampai seterusnya, ini untuk huruf yang pertama itu ada A, kita hitung nih. Hypertext yang pertama itu akan menjadi D, kemudian plain text yang kedua ada W, hypertext yang kedua menjadi Z, sampai dengan huruf yang terakhir. Kalau misalnya sudah dihitung dengan mengkodekan seperti ini, nah kita dapat hypertext yang ada di sini. Kemudian, ini kalau kita dari plain text mengubah ke hypertext. Kemudian kalau misalnya dari hypertext, kita ubah menjadi plain text ya. Seperti yang tadi pada formula untuk dekripsi. Jadi dekripsinya, kalau hypertext yang pertama tadi kita hasilkan B, berarti B itu berapa kodenya? Kodenya itu adalah 3, berarti 3 dikurangi 3 dimoduluskan dengan 26. Sehingga dapatnya A, sampai dengan nanti huruf yang terakhir yaitu adalah A. Gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman ternyata menghadapi minus seperti ini dulu juga sudah saya jelaskan di materi landasan matematika. Jadi teman-teman yang lupa nanti coba dibuka lagi. Nah, ini kalau misalnya kita sudah menghitung dekripsi untuk pengembaliannya lagi, ini kita dapatkan plain text-nya yang semua. Jadi ini yang tadi sudah saya singgung. Kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan hypertext-nya, supaya kita analis ini menjadi lebih sukar dalam memecahkannya atau mendapatkan indexnya, bisa cara yang pertama dikelompokkan seperti ini. Kemudian untuk cara yang kedua itu bisa dihilangkan spasinya, tapi kebetulan tidak saya tampilkan di sini. Kemudian di sini untuk pergeseran hijau 3 itu bisa kita anggap sebagai kunci. Secara umum untuk kunci itu kita kodekan sebagai K, sehingga untuk enkripsi untuk mendapatkan hypertext itu bisa dari P atau plain text ditambahkan dengan kuncinya. Kalau ini tadi contohnya adalah kuncinya 3, tergantung dari teman-teman nanti kuncinya mau berapa. Kalau misalnya kuncinya 8, berarti nanti kita ganti 8. Baru dimoduluskan dengan 26. Dan sama juga kalau untuk mendapatkan plain text kembali atau untuk proses dekripsi, jadi dari hypertext-nya dikurangi dengan kunci baru dimoduluskan dengan 26. Ini ada beberapa catatannya, nanti bisa teman-teman baca. Kemudian kita akan berbicara tentang kelemahan dari sesar Kipper. Untuk sesar Kipper sendiri ini memang mudah dipecahkan dengan menggunakan brute force effect. Karena apa? Karena jumlah kuncinya itu yang sangat sedikit. Kan untuk sesar Kipper ini hanya mengenal alfabet saja. Jadi hanya ada 26 huruf. Nah, itu bisa kita coba satu persatu. Jadi cryptanalysis ini akan mencoba nih dari kunci yang ke-0 sampai kunci yang ke-25. Nah, di situ nanti akan tampil nih kita kira-kira kunci yang keberapa nih yang menghasilkan kalimat yang bisa kita pahami. Nah, ini saya tampilkan contohnya. Kalau misalnya kita memiliki
kita punya cipertek seperti ini, atau kita menemukan seorang kriptanalis menemukan cipertek seperti ini, kita asumsikan dulu nih bahwa kriptanalis ini mengetahui untuk plaintext-nya itu dienkripsi dengan sifat-sifat. Nah, kita akan mencoba dengan teknik brute force attack. Jadi kita mencoba seluruh kemungkinan kunci. Nah, ini dari kunci yang ke-0 sampai kunci yang ke-25 itu kita coba satu persatu. Kemudian kita lihat nih, kunci berapa yang menghasilkan kalimat yang bisa kita maksud. Ternyata di kunci yang ke-8. Oh, berarti untuk algoritma ini kuncinya itu adalah 8. Itu cara kriptanalis terhadap sesat cipher. Untuk metode lain yang digunakan itu bisa menggunakan teknik statistik. Caranya adalah menggunakan tabel kemunculan karakter untuk membantu mengidentifikasi karakter teks yang berkoresponding dengan karakter di dalam cipher. Itu nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian kalau misalnya nih dalam prakteknya teman-teman memiliki kriptogram atau rekaman dari cipertek seperti ini, ternyata itu setelah kita mencoba untuk menggunakan brute force attack itu menghasilkan dua kemungkinan kunci yang potensial. Jadi ini saya contohkan, misalnya di kunci keempat kita menghasilkan pesan yang berbunyi doll. Kemudian untuk kunci yang ke-11 itu menghasilkan kata will. Nah, kira-kira mana nih yang kunci yang paling benar? Caranya teman-teman itu mencari kembali dengan menggunakan kriptogram yang lainnya. Jadi teman-teman coba analisa lagi dengan potongan cipertek yang lain, tetapi jangan mencoba dari kunci yang ke-0 sampai ke-25 supaya teman-teman bisa mempersingkat waktu. Ini tadi kan sudah dapatkan kunci yang ke-4 dan kunci yang ke-11 yang berpotensi. Nah, jadi cukup menggunakan kunci yang ke-4 dan kunci yang ke-11 saja. Nanti kira-kira mana lagi yang menghasilkan kata yang bisa kita pahami, berarti itu kunci yang benar. Caranya seperti itu. Untuk cipher substitusi itu ada 4 jenis. Yang pertama ada cipher abjad tunggal, yang kedua ada cipher abjad banyak, ketiga ada cipher substitusi homofonik, dan yang keempat itu ada cipher substitusi poligram. Yang pertama akan kita bahas yaitu adalah cipher abjad tunggal, atau biasa disebut juga sebagai cipher substitusi sederhana. Jadi di sini satu huruf di teks itu akan diganti tepat satu huruf cipertek. Jadi untuk fungsi ciphernya itu adalah satu persatu. Contohnya itu adalah sesat cipher. Kalau untuk sesat cipher ini seperti yang sudah kita ketahui, di sini kan mengenal 26 alfabet. Jadi kemungkinan susunan huruf cipertek ini bisa kita lihat sebanyak 26 faktorial. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya susunan huruf di dalam sesat cipher ini bisa kita tulis juga secara acak di dalam tabel substitusi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi untuk ini bisa sesuai tugas dari teman-teman, tapi tabel ini jangan sampai hilang kalau misalnya teman-teman mengenkripsi dengan tabel yang sudah teman-teman buat ini. Jadi tabel ini adalah kuncinya. Kemudian saya berikan contoh juga cara untuk membangkitkan kunci. Misalnya kita punya kunci sebuah kalimat Indonesia tanah air kita selalu tercinta. Ingat ya, ini bukan plain text, melainkan kuncinya. Kemudian
dari kunci yang sudah kita punya dari kalimat ini, kita hilangkan perulangan huruf sehingga jadinya seperti ini. Misalnya ini ada A, A-nya kan ada beberapa kali nih. Nah, itu cukup kita tuliskan satu huruf saja. Setelah kita hilangkan perulangan hurufnya, kemudian di sini kita tambahkan huruf lain yang tidak terdapat di dalam kalimat, yang tidak terdapat di sini. Jadi di sini huruf F tidak ada, J tidak ada, J tidak ada, sampai dengan yang lainnya. Nah, jadi kita tambahkan di belakangnya seperti ini, sehingga jumlah dari keseluruhan ini sebanyak 26. Nah, kemudian kita susun tabel substitusinya seperti yang ada di sini. Kalau di sini itu secara acak aja, A diganti dengan D, B diganti dengan I, seperti itu. Nah, di sini dari kunci yang kita bandingkan tadi, kita akan mendapatkan tabel substitusinya seperti ini. Jadi kita tuliskan secara berurutan. Jadi untuk A diganti dengan I, B diganti dengan N, sampai dengan Z ternyata diganti dengan Z. Kemudian saya berikan contoh juga dari tabel substitusi yang sudah kita buat tadi. Kalau misalnya kita punya sebuah plain text satu kalimat, halo apa kabar, kita enkripsikan dengan tabel yang sudah kita buat ini. Nah, jadi kita lihat nih, kita punya plain text yang pertama H. H itu adalah diganti dengan T. Kita tuliskan ini cepat teksnya. Kemudian kalau A diganti dengan I. Nah, sampai dengan R yang ada di sini kita ganti dengan D. Nah, caranya seperti itu. Untuk kiper abjad tunggal. Jadi meskipun terdapat 26 faktorial cara membuat susunan huruf-huruf plain text, untuk kiper substitusi ini sangat tidak aman. Karena apa? Karena cryptanalysis itu dapat mendeteksi plain text dari kiper text dengan metode analisis frekuensi. Kemudian kalau kita berbicara tentang kiper abjad tunggal, ada sebuah sejarah dari kriptografi yang mencatat peristiwa tragis yang menimpa satu Skotlandia yang bernama Mary Stuart atau lebih dikenal dengan nama Mary Queen of Scots. Jadi pada tahun 1586 yang pada waktu itu beliau itu ditahan di dalam penjara Chadley. Mary ini berhubungan dengan dunia luar melalui korespondensi surat menyurat. Nah, untuk surat menyuratnya ini berisi rencana pelarian Mary Stuart dari penjara untuk membunuh Ratu Elizabeth I. Kemudian surat-surat antara Mary dan sekutunya di Inggris ini dienkripsi dengan sistem abjad tunggal yang biasa sering dinamakan juga sebagai Mary Cipher. Jadi untuk Mary Cipher ini menggunakan metode substitusi untuk setiap huruf dari A sampai dengan Z. Dan juga beliau ini menggunakan beberapa simbol untuk kata-kata yang sudah umum. Dan juga ada beberapa simbol unik lainnya. Ini simbol-simbol yang beliau pakai. Kemudian Mary dan sekutunya ini mempercayai kalau misalnya surat yang mereka enkripsi itu tidak bisa dibaca oleh orang lain, tetapi dugaan mereka itu salah. Surat-surat ini berhasil ditangkap oleh mata-mata Ratu Elizabeth I pada masa itu, kemudian didekripsi oleh seorang Scottish atau penulis kodon. Jadi untuk rencananya Mary untuk membunuh Ratu Elizabeth itu terbongkar, dan sebagai hukumannya itu dia dijatuhi hukuman gantung. Ini salah satu sejarah dari kriptografi. Kemudian yang kedua ada kiper abjad banyak. Jadi untuk kiper abjad banyak ini bisa disebut juga kiper substitusi ganda. Jadi di sini melibatkan penggunaan fungsi berbeda untuk setiap huruf di dalam plain text.
Untuk chipper update banyak ini dibuat dari sejumlah chipper update tunggal masing-masing dengan kunci yang berbeda. Nah, di sini untuk chipper update banyak ini sendiri dulunya pertama kali dipakai oleh Leon Battista Alberti pada tahun 1568. Nah, di sini metode ini digunakan tentara AS selama perang sipil Amerika. Nah, karena panjang kunci umumnya itu lebih pendek daripada panjang kentek, biasanya kuncinya itu nanti akan dilakukan secara berulang. Jadi maksudnya kalau misalnya kita punya kentek P1, P2 sampai seterusnya, jadi sifat teksnya itu nanti akan berbentuk seperti ini. Maksudnya adalah untuk PI itu adalah huruf-huruf di dalam teks dan FI itu adalah fungsi enkripsi dengan kunci KI untuk M sama dengan 1. Nah, ini contoh chippernya itu ada juga di jenis chipper namanya. Ini nanti yang akan kita bahas juga pada materi selanjutnya. Jadi supaya teman-teman nanti tidak bingung, ini saya berikan contohnya aja secara langsung. Jadi di sini, misalkan periode M itu sama dengan 7, maka 7 ini, maka 7 huruf plain text yang pertama, maksudnya itu adalah akan dienkripsi dengan 7 huruf kunci sesuai dengan persamaan yang ada di sini. Jadi kan misalnya kita punya kuncinya yang kita punya itu berisi lampion. Karena kemudian plain text-nya kita punya kriptografi dengan menggunakan kunci menggunakan chipper update banyak. Nah, kalau kita lihat nih plain text kita segini panjangnya, tapi kunci kita hanya sebanyak 7 digit aja. Nah, ini kan tidak seimbang. Jadi untuk kuncinya itu kita akan ulang-ulang untuk huruf-huruf yang berikutnya. Jadi lampion sampai sebanyak digit plain text yang kita punya. Nah, di sini terakhir itu hanya sampai lang saja. Jadi kita sesuaikan banyak digit plain text dan juga banyak digit dari kuncinya. Sehingga kita mendapatkan chipper text seperti ini dari rumus yang sudah kita gunakan. Jadi inputannya bernilai 10, kemudian L-nya bernilai 11, lalu kita moduliskan dengan 26, sehingga menghasilkan chipper text-nya P sampai seterusnya. Jadi kita hitung satu persatu ini. Nih. Untuk huruf kedua juga sama. Ini untuk chipper update banyak. Kemudian sambil kita istirahat untuk asumsinya akan saya buka mulai sekarang. Jadi takutnya kayak kelas yang kemarin, kalau di tengah-tengah materi kita listriknya padam, jadi supaya teman-teman bisa presentasi dulu. Untuk presentasi akan saya buka dari sekarang sampai kelas ini nanti berakhir. Jadi silakan teman-teman bisa sambil atensi dulu. Untuk suaranya bagaimana? Apakah masih ada masalah? Tidak ada? Masih menggema dikit. Gimana? Masih menggema sedikit. Masih menggema. Tapi bisa didengar dengan, maksudnya teman-teman bisa paham nggak apa yang tadi saya sampaikan? Sudah. Sudah ya. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu?
sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Permisi Kak, saya ingin bertanya. Mm-mm. Ada beberapa pertanyaan ini Kak. Yang pertama, tadi sempat dijelaskan beberapa alasan mempelajari algoritma klasik. Nah, salah satunya yaitu memahami konsep dasar kriptografi dan memahami kelemahan sistem Zipper. Nah, apakah dalam kriptografi modern itu tidak memiliki keduanya Kak? Sehingga kita harus memilih algoritma klasik itu. Tadi yang Yudi tanyakan itu yang alasan pertama ya, pemahaman konsepnya. Dan juga supaya memahami potensi kelemahan pada Zipper. Untuk algoritma modern itu sendiri, jadi gini, untuk alasan yang pertama, kenapa kita harus memahami konsep dasar kriptografi. Jadi sebelum teman-teman lanjut ke kriptografi modern, supaya teman-teman tahu nih, alurnya kriptografi itu seperti apa sih? Kemudian algoritmanya itu seperti apa? Cara perhitungannya seperti apa? Nah, tentunya kalau kriptografi modern itu kan memiliki algoritma yang lebih rumit. Nah, supaya teman-teman tidak kaget nih, kok kita belum pernah dijelaskan tentang konsep dasarnya, kok langsung dikasih ke kriptografi modern. Nah, teman-teman kan pasti akan sangat bingung. Makanya kita harus perlu belajar kriptografi klasik aja. Kriptografi klasik dulu. Nah, itu maksudnya. Kemudian untuk memahami potensi kelemahan pada Zipper yang pada kriptografi modern, jadi kriptografi modern itu pun itu pasti punya kelemahan juga. Nah, maksudnya apa? Maksudnya nih kita kan sebagai orang yang bergerak di bidang IT, tentunya pasti bisa mungkin kebanyakan dari teman-teman atau mungkin salah satu dari teman-teman yang tertarik di bidang ini nih, pengen menciptakan sebuah algoritma baru yang belum pernah ditemukan oleh para ahli sebelum-sebelumnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menciptakan sebuah algoritma baru? Kemudian, apakah teman-teman sudah yakin nih algoritma yang teman-teman buat ini pasti sudah aman? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah memahami cara untuk memecahkan atau teman-teman belajar tentang kriptanalisis, nah teman-teman kan pasti akan bisa menguji secara mandiri dulu dari algoritma yang teman-teman sudah ciptakan. Nah, itulah mengapa kita belajar juga nih dari contoh kriptografi klasik yang sudah dipecahkan, metodenya menggunakan apa, nah itu nanti yang akan kita implementasikan dengan algoritma modern. Mungkin ada algoritma modern yang belum terpecahkan. Nah, teman-teman pengen menjadi seorang kriptanalis. Nah, itu bisa teman-teman coba nih, cara untuk memecahkan algoritma tersebut itu seperti apa. Atau mungkin seperti yang tadi sudah saya bilang, teman-teman pengen menciptakan algoritma yang baru, sebelum teman-teman publish, teman-teman coba dulu nih memposisikan teman-teman sebagai kriptanalis untuk memecahkan algoritma teman-teman sendiri. Bagaimana ini? Baik Kak, cukup dimengerti Kak. Masih ada pertanyaan lagi Kak. Oke. Silakan. Ini kan geser Zipper kan metodenya dengan menggeser kunci ya Kak. Nah, sesuai dengan hurufnya. Nah, apakah huruf saja yang digeser? Bagaimana jika dalam plain text itu terdapat karakter khusus seperti simbol? Nah, itu kan yang kedua ini apakah bagaimana cara membedakan antara huruf dengan angka dalam satu kalimat yang sama Kak? Kan itu memiliki apa namanya? Jadi kalau misalnya perhitungannya kan sama. Untuk pengkodeannya ya. Iya Kak. Oke, gini. Jadi di awal perkuliahan tadi kan saya sudah bilang kalau untuk kriptografi klasik itu hanya mengenal agen saja atau mungkin karakter-karakter tertentu. Untuk Zipper ini sendiri itu hanya mengenal alfabet. Kenapa? Karena memang
Ini memang sejarahnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya contohnya yang tadi itu adalah Mary Scott ya. Itu kalau misalnya menggunakan karakter tertentu, nah itu bagaimana caranya untuk mengkodekannya. Nah untuk pengkodeannya sendiri itu mereka akan punya tabelnya sendiri dan punya kode-kode yang sudah mereka sepakati terlebih dahulu. Jadi itu bergantung dari masing-masing orang itu tersebut. Begitu, Julius. Nah untuk nomor-nomor pun juga seperti itu. Karena di kriptografi klasik itu kan itu ketentuannya itu dari mereka masing-masing orangnya aja. Misalnya kalau tadi Mary Scott dengan orang sekutunya yang ada di Inggris. Nah sebelumnya itu mereka sudah punya tabelnya itu sendiri. Jadi hanya mereka yang tahu. Bisa seperti itu. Nah kalau untuk kriptanalis sendiri, mereka kan pasti akan melihat dulu nih, melihat susunan-susunan dari hiperteksnya itu seperti apa. Nah itu nanti yang mereka analisis. Gitu. Oke, baik Kak. Sudah cukup menjawab. Adakah yang lainnya? Yang terakhir Kak. Ini pada chipper abjad banyak. Ini bagaimana penerima mengetahui kata kunci yang digunakan seperti lampion yang tadi dijelaskan itu? Apakah diberikan bersama dengan suratnya atau menggunakan cara lain? Dan bagaimana cara kriptanalis menemukan hal itu? Kalau untuk itu biasanya masing-masing kembali lagi bagaimana caranya untuk mengirim kuncinya. Bisa jadi antara suratnya itu atau hiperteksnya dikirimkan secara terpisah dengan kuncinya. Mungkin bisa dengan, kalau zaman dulu kan pasti ada kurirnya kan. Nah, bisa jadi dengan kurir yang berbeda. Bisa seperti itu semacamnya. Kemudian bagaimana cara kriptanalis? Nah, untuk teknik-teknik dari kriptanalis ini sendiri, tadi sudah ada yang saya sebutkan nih, bisa menggunakan analisis frekuensi, bisa dengan metode statistik. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di materi selanjutnya. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke ya. Jadi kita lanjutkan dulu. Untuk materi kita hari ini, teman-teman jangan lupa untuk absensi. Ya, chipper abjad banyak. Ini tadi sudah. Kemudian kita lanjut ke chipper substitusi homofonik. Jadi untuk chipper substitusi homofonik ini seperti chipper alfabet tunggal. Kecuali bahwa setiap huruf di dalam plaintext ini dapat diletakkan ke dalam salah satu dari hiperteks mungkin. Jadi maksudnya adalah setiap huruf plaintext itu dapat memiliki lebih dari satu kemungkinan unit hiperteks. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu adalah menyembunyikan hubungan statistik nih antara plaintext dengan hiperteks, sehingga menyulitkan teknik analisis frekuensi. Nah, ini di sini untuk fungsi filteringnya itu memetakan satu ke banyak. Jadi misalnya untuk satu huruf itu mungkin bisa ada beberapa pilihan dari hiperteks. Nah, nanti akan saya tampilkan juga untuk tabel homofonnya. Nah, ini salah satu contohnya, misalnya huruf E itu homofon dengan AB, PP, YT, ataupun X. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya, kalau misalnya kita lihat untuk kemunculan huruf-huruf di dalam teks bahasa Inggris, contohnya untuk huruf E itu ada 13%. Nah, ini bisa dikodekan dengan 13 buah homofon. Dari kalau untuk huruf A itu sekitar 8% itu bisa kita kodekan dengan 8 buah homofon. Nah, ini contohnya aja.
Untuk plain text serang itu bisa menjadi ini SARANG gitu ya. Perpisahan spasi ini merupakan satu huruf. Jadi untuk mendapatkan yang seperti ini, teman-teman lihat di tabel homofon. Nah, ini contoh untuk tabel homofonnya. Nah, untuk cipernya, untuk unit cipernya ini bisa teman-teman buat sendiri. Tapi tetap nih, kalau misalnya teman-teman membuat tabel homofon sendiri, nah si penerima itu harus punya tabel homofon yang sama. Jangan sampai tabel antara si pengirim dan si penerima itu beda, nanti akan memiliki beda arti. Itu maksudnya. Jadi ini contoh aja untuk tabel homofon. Kalau misalnya teman-teman mau pakai ini, itu pun juga tidak masalah. Kalau untuk ciper homofon ini sendiri, homofonik ini sendiri digunakan pertama kali pada tahun 1401 oleh seorang wanita. Dia itu seorang bangsawan yang bernama Tumar. Nah, jadi ciper substitusi homofonik ini lebih sulit dipecahkan daripada ciper asli tunggal. Tetapi dengan non-plain text, ciper ini pun bisa dipecahkan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu ada ciper substitusi poligram. Jadi untuk ciper substitusi poligram ini sendiri, setiap kelompok huruf disubstitusi dengan kelompok huruf ciper teks. Misalnya ada AS diganti dengan RT, ada B diganti dengan L. Jadi jika unit huruf plain text ataupun ciper teks adanya 2 huruf, maka itu nanti akan disebut dengan digram atau digram. Kalau misalnya ada 3 huruf, itu nanti bisa disebut sebagai trigram. Kalau misalnya digram sampai seterusnya. Jadi keuntungannya ini nanti distribusi kemunculan poligraf itu akan menjadi set. Jadi bisa menyulitkan analisis tertentu. Nah, contohnya itu ada belajar ciper, nah ini nanti yang akan kita pelajari di materi selanjutnya atau dokumen selanjutnya. Kemudian kita mulai masuk ke ciper transposisi. Kalau tadi ciper substitusi itu kan mengganti plain text dengan ciper teks. Kemudian kalau untuk ciper transposisi ini kita mengubah susunan dari plain text. Jadi kalau di sini tidak ada pergantian huruf plain text menjadi huruf ciper teks, tapi teman-teman jadi di sini untuk nama lainnya bisa disebut sebagai demokrasi atau scrambling juga, karena kita kan mengacak posisinya. Jadi di sini untuk kriptografi ini bisa menggunakan alat yang dulunya itu bernama scalpel. Ini digunakan oleh tentara Sparta pada zaman Yunani dan termasuk ke dalam posisi. Contohnya nih, kita punya plain text Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan metode ciper transposisi. Kemudian fungsi yang kita gunakan itu adalah 5. Jadi kita akan memotong setiap plain text ini menjadi satu kelompok itu terdiri dari 5 digit, 5 atau 5 huruf. Kemudian kita susun secara menurun. Jadi kami dari sampai garis yang terakhir, di sini kita punya 7 garis. Untuk mendapatkan ciper teksnya, kita akan susun secara menurun. Jadi ciper teksnya itu kita akan susun secara menurun ke bawah. Sampai di sini kita kembali lagi ke atas, ke bawah seperti itu. Nah, sehingga ciper teksnya kita menghasilkan seperti ini. Ini untuk contoh yang pertama, atau mungkin untuk ciper teksnya
selain disusun secara terus aja tanpa arti, bisa teman-teman kelompokkan juga. Mungkin satu kelompok bisa 4 atau 5 atau lebih ditentukan oleh teman-teman. Itu contohnya. Kemudian untuk mendeskripsikannya pun juga sama. Karena tadi kan kita membagi 35 dengan 5 untuk mendapatkan 7. Jadi di sini kita susun menjadi 7 dari tipe yang tadi. Kemudian untuk mendapatkan seleksi kembali, kita tuliskan secara manual sehingga kita mendapatkan seleksi semula seperti ini. Ini contoh untuk tipe transposisi yang pertama. Kemudian contoh lain untuk super transposisi, kalau misalnya kita punya indeksnya ITB dari 10, di sini kita akan membagi ke dalam blok-blok. Satu bloknya itu terdiri dari 8 karakter. Kalau misalnya kurang, itu bisa teman-teman tambahkan dengan huruf-huruf semua. Contoh yang paling gampang itu adalah ada ABCD, B, atau sampai seterusnya, tergantung dari berapa banyak karakter yang diberikan. Nah, kalau misalnya kita plotkan, ini kita tadi kan mau kita bagi menjadi blok, untuk blok itu terdiri dari 8 karakter. Jadi di sini kita punya 1 sampai 8, kemudian kita punya 1 sampai 8, 1 sampai 9. Di sini teksnya kita susun, kita masukkan ke dalam blok-blok ini, ITB, Ganesha, sampai seterusnya. Karena ini tadi kan kita masih kurang karakternya, sehingga kita perlu tambahkan karakter semua. Nah, di sini ini hanya contoh saja ya, teman-teman nanti bisa membuat transposisi yang lainnya. Nah, di sini ketentuannya untuk blok ke karakter yang pertama akan kita tukar dengan karakter yang terakhir. Untuk karakter yang ada di tengah itu nanti juga akan kita tukar, sedangkan untuk yang lainnya akan ada di posisi yang tetap. Jadi maksudnya gini, untuk plain text yang pertama kita tukar dengan plain text yang terakhir. Untuk tipe teks yang pertama tadi ya, mendapatkannya dari plain text yang terakhir, yaitu adalah X. Kemudian untuk yang terakhir itu didapatkan dari plain text yang pertama. Nah, jadi ini. Kemudian untuk yang tengah itu kita switch juga. Yang ini jadi di sini, yang ini jadi di sini, kemudian yang lainnya tetap sama. Ini untuk blok yang pertama. Berlaku juga untuk blok yang selanjutnya dan selanjutnya. Ini contohnya seperti itu. Kalau sudah selesai tipe teksnya itu kita bisa dapatkan seperti ini. Tinggal disusun saja. Kemudian contoh yang ketiga nih. Kalau kita punya temui aku di Aula Barat nanti malam. Ini kita susun menjadi 3 baris dengan bentuk bergelombang seperti ini. Jadi kita susun seperti ini. Ya. Temui aku di Aula Barat nanti malam. Ini kemudian untuk mendapatkan tipe teksnya itu kita tuliskan dulu untuk garis yang pertama. Jadi di sini kemudian baru kita lanjut di garis yang kedua, baru kita lanjut di garis ketiga sehingga kita mendapatkan zipper seperti ini. Ini contohnya. Beberapa contoh dari zipper transposisi. Nah, teman-teman nanti bisa memodifikasinya. Kemudian yang terakhir itu ada namanya super enkripsi. Jadi untuk super enkripsi ini adalah gabungan dari zipper substitusi dan juga zipper transposisi. Supaya apa? Supaya bisa memperoleh zipper yang lebih kuat. Jadi ini nanti kita kombinasikan. Mungkin untuk yang pertama kita
menggunakan zipper substitusi juga, kita menggantikan huruf. Nah, setelah itu dari hasil enkripsi zipper substitusi baru kita implementasikan zipper transposisi ataupun sebaliknya. Ini contohnya, kalau kita punya hello world, kemudian kita enkripsi dengan sifat zipper, mendapatkan zipper text seperti ini. Kita dapat zipper text seperti ini. Dari zipper text ini, kemudian kita enkripsi lagi menggunakan zipper transposisi, sehingga kita mendapatkan zipper yang terakhir itu seperti ini. Nah, itu bisa saja, bisa seperti itu. Atau mungkin proses dari zipper substitusi dan zipper transposisi ini teman ulangi lagi. Ini kan sudah dapat zipper yang terakhir. Dari ini bisa teman-teman lakukan lagi dengan zipper substitusi, baru teman-teman lakukan lagi dengan zipper transposisi. Itu bisa juga, bisa berulang. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau misalnya tidak ada tugas untuk teman-teman, ini dikerjakan secara kelompok saja karena memang lumayan banyak. Jadi teman-teman diminta untuk mengenkripsi dan juga mendekripsi zipper text yang sudah saya tentukan. Jadi di sini ada plain text. Mari kita kerjakan tugas mata kuliah keamanan data dengan hati gembira. Begitu, ini plain text-nya. Kemudian apa yang harus teman-teman lakukan? Sesuai yang ada di sini itu teman-teman lakukan ya. Enkripsi dan dekripsi untuk sifat zipper dengan kodean yang tadi, bukan pergeseran, tapi pengkodean. Kemudian teman-teman juga lakukan dengan aktif banyak. Substitusi homofonik. Untuk substitusi homofonik, teman-teman bisa menggunakan tabel homofonik yang ada di slide tadi, atau mungkin teman-teman mau menyusun tabel homofonik yang lainnya, itu boleh. Zipper transposisi, silakan teman-teman, saya bebaskan mau menggunakan zipper transposisi yang seperti apa, tapi harus bisa didekripsi ulang. Dan yang terakhir itu super enkripsi, boleh teman-teman mau menggunakan seperti apa, mau disubstitusi dulu baru ditransposisi, atau mau ditransposisi dulu baru disubstitusi, atau mungkin antara substitusi dan transposisi itu berlapis-lapis, itu juga nggak masalah. Tapi teman-teman harus bisa mendekripsikan lagi. Jadi supaya teman-teman paham, langkah untuk mendekripsinya pun itu seperti apa. Begitu. Kemudian untuk kuncinya itu saya bebaskan juga. Yang penting nanti di laporan teman-teman itu kuncinya disertakan supaya saya bisa juga mengkoreksi. Adakah yang mau ditanyakan untuk tugas kelompoknya? Tidak ada.